Salam budaya baru, salam sehat seutuhnya jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan tentang budaya, karena kita ingat bahwa kita ini punya tema tahun 2022 adalah hidup dalam budaya kerajaan Allah, atau saya sebut budaya baru. Tema hari ini adalah tentang membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, izinkan saya membuka masker saya supaya saya bisa berbicara lebih terdengar sekaligus ekspresi wajah saya. Ingat, dua hal penting, masker dan hand sanitizer. Karena hari-hari ini kondisi di Bali cukup meningkat dengan kondisi COVID. Jemaat, ingat kata kita tetap beriman, penjagaan Tuhan yang luar biasa, dan kita tetap berhikmat mengikuti protokol kesehatan. Tentang tema kita budaya hidup dalam budaya baru, saya ingin mengulang sedikit apa yang Pak Petrus pernah sampaikan tentang arti budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama-sama sekelompok orang itu, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Ini definisi dari Wikipedia. Kalau buat saya sendiri, budaya atau cara hidup kita itu membedakan dengan pribadi atau komunitas dalam konteks Abaloh keseluruhan, karena yang saya bahas ini cara hidup atau nilai-nilai bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Abaloh, itu membedakan dengan pribadi atau komunitas selain dari Abaloh. Paulus mengingatkan melalui Timotius, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, pengajaran rasul-rasul dikatakan gitu, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, Paulus mengingatkan ada cara hidup yang harus diikuti oleh Timotius, oleh jemaat pada waktu itu. Dan Petrus mengingatkan, 1 Petrus 2 ayat 12, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan nyadu, di tengah-tengah orang yang belum percaya. Di dalam kita membangun budaya baru, artinya apa sih Pak Beta? Artinya sederhana, kita membangun cara gaya hidup atau nilai-nilai dengan esensi atau DNA jemaat sesuai dengan Alkitab. Dalam konteks inilah jemaat mula-mula di kitab Kisah Rasul. Kita sedang membangun nilai-nilai hidup jemaat Abaloh, khususnya Abaloh Bali, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki. Nah, perlu diingat, dalam kita membangun budaya kerajaan Allah, hidup dalam budaya kerajaan Allah, kita tetap sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai kita. Apa visi misi kita? Ingat, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan atau boleh dikatakan mendatangkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Selalu ini oleh Pak Ferdinand ditaruh visi misi di tayangan pertama ya. Nah, saya ingin mengulang. Nah, nilainya apa? Nilainya lah hamba dalam kasih Kristus. Nah, nilai inilah budaya kita. Jemaat Abaloh Bali yang dikasihi Tuhan, nilai kita itu hamba dalam kasih Kristus. Nah, dijabarkan dalam bentuk kata hamba atau akronim atau singkatan. H yang pertama kita sudah bahas, hidup berpusat pada Kristus. A, ya, hamba A. Aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Yang ketiga, membangun persaudaraan dalam kasih Kristus yang hari ini kita baca. Yang keempat adalah beri yang terbaik. Kelima adalah akuntabilitas kepada sesama dan pemimpin. Itu disebut dengan hamba. Hari ini saya akan berbicara dengan tema yang ketiga, membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Ayat-ayatnya di mana? Saya akan bacakan dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengampalkan apa? Kasih. Kasih apa? Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Bukan hanya sekedar kasih, tapi disebut kasih persaudaraan. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling apa? Mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Tesalonika 4 ayat 4.
4 ayat 9 berkata, tentang kasih persaudaraan, disebut kasih persaudaraan, tidak perlu ditulis kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. 3 ayat ini bisa melihat apa sih kasih persaudaraan. Tapi sebelum saya ingin berbicara lebih detail tentang kasih persaudaraan, saya ingin bercerita. Hampir 2 minggu lebih saya terpapar COVID. Saya sudah sampaikan di dalam podcast atau suara kepenatuan hari Senin, tapi saya ingin mengulang kembali. Saya mengalami kurang enak badan sejak Rabu pagi tanggal 2 Februari karena mungkin saya kurang hati-hati, kondisi waktu itu saya baru di booster dan kemudian fisik saya lemah. Dari lemes, linu-linu, seluruh tulang belakang saya ini sakit. Ditambah waktu saya minum paracetamol tidak hati-hati, saya lupa kalau saya punya asam lambung, akhirnya asam lambung saya kena. Jadi asam lambung saya naik dan sempat saya muntah sampai Jumat. Nah, waktu Sabtunya biasanya di Tunas Bangsa itu ada tes antigen mandiri dari tim pendidikan di Tunas Bangsa. Ada guru, security, terus kemudian helper. Nah, saya nebeng di sana, yayasan. Nah, ternyata dari hasil itu saya proaktif atau dikatakan positif atau reaktif antigen saya. Saya kemudian langsung ambil PCR waktu Sabtu itu juga secara mandiri di satu lab di Denpasar ini. Yang ingin saya ceritakan bukan COVID-nya, saya cerita di prosesnya, tetapi tentang persaudaraan dalam kasih Kristus atau kasih persaudaraan di antara komunitas sel, kelompok mentoring atau jemaat. Ini yang ingin saya ceritakan. Ketika saya melakukan tes antigen Sabtu itu, saya diantar oleh saudara Indra Rai. Saya sebut namanya, itu adalah anggota di komsel saya, kelompok pemuritan. Dengan mobil, walaupun kami tetap menjaga jarak, dia di depan, saya di belakang, kayak dia sopir saya. Tapi kan demi keamanan ya, walaupun saya belum tahu tuh antigen saya itu akan jadi positif. Nah, setelah positif, kemudian Pak Indra juga tes, ternyata dia negatif. Saya berkata pada Indra, saya akan tes antigen. Kamu mau tinggal di sini atau saya mau pergi sendiri? Karena kondisi saya positif, saya mesti ke lab. Dan saya ingin appreciate Indra. Dia ambil posisi untuk mengantar saya. Kemudian kami pergi, ya kira-kira kita butuh 1 jam lah di mobil itu. Dan akhirnya setelah saya diketahui, ternyata saya terinfeksi positif pada hari Minggunya. Masalahnya begini, karena Indra adalah kontak erat dengan saya. Dan Indra punya keluarga, ada Betty, ada Kairos, ada Daniel. Nah, ini menjadi masalah menurut saya. Akhirnya ya saya harus isolasi mandiri, kemudian istri dan anak-anak saya ambil tes. Seperti sudah ketahui, saya dengan Eliana positif, yang luar biasa bisa lihat negatif. Problemnya begini Bapak Ibu, Indra mengalami proses yang tidak mudah. Dia harus tes, keluarganya harus dicek gitu loh. Jadi akhirnya Indra ambil posisi harus antigen. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Hari Seninnya saya mendengar kabar, ya tentu dia PCR ya, adalah negatif. Nah, saya melihat bagaimana dia berani mengambil keputusan, implikasinya untuk dia dan keluarganya, karena tahu dia saya positif, ya dalam antigennya. Nah, ini yang saya sebut contoh yang real. Nah, setelah itu waktu saya mandiri, ini yang saya sampaikan, ada beberapa teman-teman yang luar biasa memberikan support, doa tentu ya. Teman-teman di kepenatuan, teman-teman di pemuritan, komsel, bahkan di jemaat ya, itu luar biasa memberikan makanan. Jadi Pak Ferdinand, aku jadi gebu nih Pak, gara-gara isoman ini. Sekali lagi thank you banget untuk kesaksian yang luar biasa. Saya appreciate, mungkin saya tidak membuat pengumuman, tapi di tim Penatua, Rapim, di tim PKS saya informasikan kondisi saya. Kalau jemaat bukan saya nggak mau ngerepotin gitu ya. Saya sudah didoakan dengan luar biasa, kirimin makanan. Seingat saya tuh hampir tiap hari gitu ya, selama 1 minggu, 10 hari itu. Appreciate banget. Dan ini menjadi kesaksian tentang kasih persaudaraan. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca 3 dan kesaksian, ini ada
tambahan lah. Saya berkata sama teman-teman yang ngirim makanan, dia kan kenal Komsel, bahkan di luar Komsel juga ngasih jemaat. Saya bilang, tolong kalau mau ngasih telepon dulu. Saya bilang gitu, supaya makanan nggak melimpah di satu hari, kurang di hari berikutnya, makanya bisa dapat tiap hari gitu ya. Ya enggak tiap hari, tapi saya rasa teman-teman luar biasa. Ya, dan yang ingin saya ingatkan dengan ayat ini apa yang kita bisa simpulkan dan pengalaman yang saya alami waktu saya COVID dengan Eliana ya. Satu, kasih persaudaraan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut brotherly love adalah kata lain daripada kasih itu sendiri. Ya, ada orang mengatakan kasih persaudaraan dengan kasih itu beda, tidak. Itu hanya di penekanan aja, kasih persaudaraan. Sama ya. Nah, kasih yang dipraktekkan oleh teman-teman komunitas dengan kenekatannya Indra tadi waktu saya positif adalah sesuai dengan Alkitab. Dalam walaupun agak kenekatan, mungkin dalam arti Indra bukan nekat, dia lebih mengasihi saya, dia menginantar karena posisi saya waktu itu lemah, ya, dan dia mengambil keberanian. Nah, itu adalah sebuah persekutuan, koinonia, ya, itulah persekutuan yang hidup. Jadi kalau disebut kasih persaudaraan, hidupnya di dalam sebuah persekutuan yang benar, seperti Kisah Rasul 2:42, orang itu bertekun dalam pengajaran Rasul, yang kedua adalah persekutuan. Halo, kita mesti tahu betul. Jadi yang disebut dengan kasih persaudaraan itu adalah hidupnya kita praktekannya di sebuah komunitas atau persekutuan. Nah, Indra satu komunitas dengan saya dalam kelompok mentoring dan juga di dalam Komsel. Tapi saya percaya juga ada beberapa orang mengirim bukan di jemaat secara secara voluntary, secara sukarela ngirim. Itulah sebuah komunitas dalam komunitas jemaat. Nah, sebagai penekanan dari kalau kita melakukan kasih persaudaraan kepada saudara, saya ingin mengingatkan, kasih persaudaraan pada awal Kisah Rasul 2 itu dilakukan dalam konteks keluarga. Ya, jadi kasih persaudaraan itu belajarnya pertama di keluarga. Nah, kemudian di-extended, diperlebar di dalam komunitas. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Ya, jadi proses pembelajarannya di dalam keluarga dan kemudian dipraktekkan di dalam komunitas jemaat. Jadi kasih persaudaraan ini sebuah proses loh ya, dalam konteks keluarga dan juga dalam konteks jemaat. Karena apa? Keluarga itu sebagai pusat pembelajaran hidup berkomunitas. Tetapi ada ayat juga berkata, Amsal 18:24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat lebih akrab dari seorang saudara atau family. Saudara lihat, jadi belajarnya di keluarga, prakteknya di komunitas, sambil belajar lagi. Karena ini extended family. Nah, ini yang saya ingatkan kepada setiap kita, supaya kita balance ya, di keluarga dan di dalam komunitas. Artinya di dalam kelompok, bahasa kita ya, Komsel, kelompok mentoring atau jemaat. Supaya kita balance yang disebut dengan kasih persaudaraan. Kenapa disebut kasih persaudaraan? Karena merefernya pada proses keluarga dalam konteks keluarga. Ya, jadi ini sesuatu kasih yang lebih mendarat, seperti sebagai keluarga kita. Makanya saya sebut kalau Kisah Rasul 2 itu dimulai dari keluarga. Makanya kasihnya begitu meresap, mendarat betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berikutnya, kasih persaudaraan kalau kita membaca di 3 ayat sebelumnya, menjaga orang, dari kasih persaudaraan di dalam komunitas itu menjaga orang untuk melakukan firman Allah, taat pada firman Allah. Bahkan bahasa saya, supaya setiap kita orang percaya, setiap dari bagian keluarga kita menjadi orang kudus, hidup kudus. Karena isi dari firman Allah adalah dengar dan taat. Lah bagaimana bisa taat? Butuhlah komunitas. Apa yang diperlukan? Kasih persaudaraan. Makanya kalau ada orang berkata, Pak Beta, aku kecewa dengan kasihnya di Komsel saya. Mungkin kita kurang hati-hati, kurang memaknai. Kenapa? Kasih persaudaraan itu membuat kita kudus. Lah memang saya percaya kalau saya tadi kan cerita tentang saya ditolong. Tapi kasih kan bukan hanya cuma menolong saja. Kasih itu bisa menasih, bisa mengkoreksi. Dan itulah pola jemaat mula-mula. Saya ingin balance nih Bapak Ibu ya. Memang saya ditolong teman-teman. Wah, coba kan didoakan. Wah, itu enak ya Pak. Saya kira Pak Ferdinand juga mau ya. Kasih makanan dikirimin. Tapi kan itu bagian ekspresi salah satu.
Nah, kasih persaudaraan itu lebih luas, membuat saya hidup merasa dikasih, dijaga, dikuatkan. Nah, memang nanti ada proses saya dinasihati, ditegur, oke, dikasih masukan yang rasanya juga nggak enak. Itu yang disebut dengan kasih persaudaraan. Yang berikutnya, mungkin yang terakhir. Kasih persaudaraan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus dibarengi sebuah, pertama apa? Tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih untuk waktu mendoakan kami. Saya tahu ada beberapa orang mendoakan kami. Ya paling tidak Pak Petrus doakan saya lah, Pak Doni doakan lah ya. Paling tidak teman-teman di Komsel, daripada saya bisa tahu ketika saya memberi respon, teman-teman memberi respon, ya kita doakan ya. Saya tahu yang luar biasa, thank you banget untuk waktunya. Kalau kita bilang kasih persaudaraan nggak ngasih waktu ya susah ya. Kalau kita bangun kasih persaudaraan dalam sebuah komsel ya, terus nggak bisa ngasih waktu ya susah. Saya kira kita sedang bohong, kita cuma sedang berteori gitu loh. Kita dengar tentang kasih persaudaraan tapi tidak melakukan atau taat terhadap kasih persaudaraan. Bukan hanya waktu. Thank you teman-teman. Waktu saya dimasakkan, kemudian saya diberi makanan, ya kan butuh uang ya, butuh materi harta ya. Yang paling utama saya rangkumkan, paling penting adalah perhatian yang diberikan. Ya kalau waktu, uang itu kan ekspresinya, tapi perhatian, kasih yang dinyatakan top marko top. Bahasa Chinese-nya ciami ya. Thank you banget. Nah, saya bisa merasakan. Nah, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat mengaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesulitan. Saya tuh merasa bener Pak Ferdinand, saya tuh merasa banget tuh ditolong. Artinya appreciate banget lah gitu. Saya merasa dikasih, saya merasa diperhatikan, diterima. Itu perasaan saya dan saya kira Eliana juga. Dan Abel yang dalam posisi negatif juga bisa merasakan berkat-berkat, penjagaan, atau kasih sayang dari teman-teman. Saya akan mengakhiri tentang kasih persaudaraan demikian. Tapi bagaimana cara membangunnya? Teman-teman, saya ingin mengingatkan ketika engkau ingin membangun persaudaraan dalam proses budaya kita, membangun persaudaraan kasih Kristus, saya ingin menyarankan, terus menerus. Tidak hanya sekedar pada waktu ibadah. Ibadah cuma 1 jam, mungkin sekarang 1,5 jam. Tidak hanya di dalam konteks, komsel seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang Zoom. Tapi yang ingin saya katakan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Makanya perlu ada ibadah, ada komsel, ada kelompok pemuritan. Nah, ini perlu disadari. Saya berkata, kalau kita tidak terus-terus membangun, menginvestasikan dengan waktu, usaha kita, dengan tindakan-tindakan memberi uang, harta, saya kira kita akan kehilangan kemaksimalan kasih persaudaraan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Jadi terus-menerus lakukan di dalam konteks komsel, lebih kecil lagi di kelompok pembapaan, pemuritan atau mentoring. Nah karena itu izinkan saya mengingatkan, kalau Bapak Ibu tidak dalam komsel atau kelompok mentoring, khususnya Bapak Ibu akan mengalami kesulitan membangun proses ini. Percaya sama saya, kita hanya di dalam permukaan. Ketika saya merasakan pertolongan yang luar biasa ini, saya betul-betul mengapresiasi proses teman-teman yang lakukan. Terus membangun kasih persaudaraan. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengingatkan, kita akan ada diskusi, dan saya juga mengingatkan situasi hari ini dengan kondisi COVID, mungkin Omikron yang sedang merajalela. Tapi ingat, ada varian yang lainnya, Delta berbahaya. Jadi bukan sekedar ini Omikron yang bekerja, bisa Delta, bisa Alpha, bisa Gamma. Jadi mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, dengan 5M, 4M, apa-apa. Saya ingatkan, pertama pastikan kita melihat protokol. Ya, pastikan saudara memakai masker, pastikan saudara punya hand sanitizer, mencuci tangan, pastikan kita menjaga
dalam arti kerumunan, ya, menjaga jarak, social distancing. Pastikan setiap kita mengurangi kegiatan-kegiatan kita, tidak kecuali hal-hal yang penting, ya. Kalau saudara merasa tidak nyaman dengan onsite, kita buat virtual. Karena kita menjagakannya, ingin mengikuti, ya. Nah, selalu dibenturkan. Pak Beta, jangan terlalu takut, Pak. Ya, kita tidak takut beriman. Saudara, saya setiap bulan, hampir sebulan 2 kali, saya pergi ke Jakarta. Mesti di PCR, kadang-kadang di antigen. Saya mengambil sikap berani, menjaga betul-betul. Berhati-hati, teman-teman di kantor bisa cek, ya. Kadang-kadang saya kalau naik pesawat pakai masker double, ini dengan tambah model yang biasa, ya. Tapi ternyata bisa kena, ya. Oke, udah. Tapi dalam kena itu saya belajar untuk beriman. Saya beriman, berdoa setiap hari supaya Tuhan lakukan. Saya, Eliana, Bisalial, Elizabeth yang ada di luar kota, saya mendoakan pemimpin-pemimpin, saya mendoakan pekerja supaya bebas dari proses ini. Jadi mari kita menjaga betul-betul, ya. Tetap menjaga progres kita demi proses ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan dengan kasih persaudaraan. Anakmu mengalami kasih persaudaraan dari rekan-rekan, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang luar biasa di Jemaat Tabala Bali ini. Terima kasih. Hari ini aku berdoa, kiranya berkat dari kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai setiap kami. Berkat secara ilahi, berkat secara rohani, haus dan lapar akan firman Allah, doa-doa mereka, berkat secara jiwani dan misalnya sukacita, ketenangan, berkat secara jasmani, kesehatan dan keuangan. Aku lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.